Good morning. Pada pagi hari ini kita akan membahas tugas yang Miss kasih 2 minggu lalu. Yuk kita buka dulu di halaman 28, page 28. Oke, sekarang kita bahas nomor 1, number 1. The black hat is, yang artinya topi yang berwarna hitam ini adalah. Nah, jadi di soalnya ini ditanya, topi yang berwarna hitam ini milik siapa? Nah, kita lihat dulu di gambarnya. Di situ ada seorang laki-laki yang menggunakan topi hitam tersebut. Berarti topi hitam ini milik si laki-laki. Berarti kalau misalnya kepunyaan laki-laki, jawabannya adalah his. Masih inget ya pronoun yang Miss ajarin 2 minggu lalu, dimana kalau hers itu kepunyaan orang yang berjenis kelamin perempuan, kalau ours kepunyaan kita atau kami, dan kalau his kepunyaan untuk orang yang berjenis kelamin laki-laki. Oke, kita lanjut ke nomor 2. The book is, artinya buku ini adalah. Pertanyaannya di sini menanyakan buku ini milik siapa. Nah, kita lihat siapa nih yang baca buku ini. Jenis kelaminnya laki-laki atau perempuan. Nah, kita bisa lihat di soalnya ada gambar. Siapa tuh yang lagi baca buku? Itu jenis kelaminnya perempuan ya. Rambutnya panjang dan mukanya seperti perempuan. Oke, berarti jawabannya yang B. Buku ini adalah milik dia, di mana dia adalah orang yang berjenis kelamin perempuan. Jawabannya adalah yang hers ya. Untuk his dan ours, ingat ya yang Miss sudah jelaskan di soal sebelumnya, kalau his ini adalah kepunyaan untuk orang yang berjenis kelamin laki-laki. Sedangkan ours adalah kata kepunyaan untuk kami atau kita, punya kita ya. Oke, let's move to the number 3. Sekarang kita bahas yang soal nomor 3. Mila and I make a pancake. The pancake is, artinya Mila dan aku membuat sebuah kue. Kue ini adalah, oke, kita lihat di soalnya ya. Di sini yang membuat kue ada Mila dan aku. Berarti kita ya, kami. Kenapa kami? Karena di soalnya menunjuk Mila dan aku. Kalau diganti menjadi kita membuat sebuah kue, kan soalnya Mila dan aku membuat sebuah kue. Berarti kalau diganti menjadi kita membuat sebuah kue. Kalau kepunyaan kita apa tadi? Ours. Jadi jawabannya adalah yang C, ours. Oke, now we move to the number 4. Sekarang kita akan membahas yang nomor 4. We use our blank to do home pimpa. Yang artinya kita menggunakan titik-titik kita untuk bermain home pimpa. Jadi maksud soalnya adalah untuk bermain home pimpa kita pakai tubuh kita yang bagian apa? Nah, kalian tahu home pimpa kan? Nah, kalau nggak tahu bisa lihat di sini di gambarnya. Nah, home pimpa ini biasanya dilakukan sebelum memulai permainan. Main home pimpa ini pakai tangan. Nanti kita mengayun-ayunkan tangan kita ke dua bagian tangan kita. Misalnya kan tangan kita ada yang bagian atas sama yang bagian bawah. Nah, nanti dibolak-balikan sambil menyanyikan home pimpa alayum gambreng. Nah, gitu ya. Oke, kita balik lagi ke soalnya. Tadi kita menggunakan bagian tubuh kita yang mana untuk
bermain home pimpa? Kita lihat pilihan jawabannya. Yang pertama A, palm of hand. Palm of hand artinya telapak tangan. Kalau yang B, feet, artinya kaki ya. Itu salah tulis di situ, harusnya kaki. Oke, yang C, head, artinya kepala. Tadi ingat yang Miss bilang kalau bermain home pimpa pakai telapak tangan, membolak-balikan telapak tangan. Berarti jawabannya yang A, palm of hand, yang artinya telapak tangan. Oke, now number 5. Sekarang nomor 5 ya. Blank your hand when you do home pimpa. Titik-titik tanganmu ketika kamu melakukan home pimpa. Nah, maksud soalnya di sini adalah tanganmu harus diapain ketika kamu main home pimpa. Nah, seperti yang udah Miss bilang tadi sebelumnya, bahwa kalau kita main home pimpa, tangannya di ayun-ayun sambil dibolak-balikan. Jadi jawabannya adalah yang B, swing. Kenapa enggak yang A atau yang C? Nah, jadi yang A itu kick. Kick itu artinya menendang. Salah ya, tangan enggak mungkin ditendang. Dan yang C adalah fold. Fold artinya melipat. Salah juga karena karena bukan dilipat tangan, tapi diayun-ayunkan. And then number 6. The minimum participants to do home pimpa is, dalam melakukan home pimpa, berapa jumlah minimal orang yang harus ikut? Artinya paling sedikit yang ikut home pimpa tuh ada berapa orang? Nah, kalau melakukan home pimpa biasanya paling sedikit dilakukan oleh 3 orang. Nggak bisa kurang dari 3 orang, pokoknya paling sedikit 3 orang. Tapi paling banyak ya terserah berapa, nggak ada batasannya. Number 7. We do blank before playing a game. Artinya, kita melakukan titik-titik sebelum memulai sebuah permainan. Nah, seperti yang sudah Miss bilang tadi, biasanya kalau home pimpa itu dilakukan sebelum memulai permainan. Berarti udah jelas ya, jawabannya adalah yang A, home pimpa. Coba kita lihat yang opsi atau pilihan B dan C. Yang B itu singer. Singer itu artinya penyanyi ya, gak tepat ya. Masa kita melakukan penyanyi sebelum memulai permainan? Salah ya, gak tepat ya. Lalu lihat yang C, song, artinya lagu. Kita melakukan lagu sebelum bermain sebuah permainan. Salah ya, bukan juga ya, nggak tepat. Masa melakukan lagu gitu. Salah ya, berarti jawabannya yang tepat adalah yang A, home pimpa. Number 8. That is my book on the table. The book is, nah artinya bukuku ada di atas meja. Berarti buku ini adalah milik, berarti jawabannya adalah yang mine, milikku. That is my book on the table. The book is mine. Kalau di bahasa Indonesia kan menjadi, itu bukuku diletakkan di atas meja. Berarti buku itu adalah milikku. Nah, di soal sebenarnya udah jelas ya kalau di situ nunjukin my book. My book itu artinya buku aku. Berarti jawabannya adalah buku ini adalah milikku. Kalau milikku apa berarti mine. Bisa dilihat ya di situ Miss udah terjemahin, udah Miss kasih tahu di situ artinya. Lihat yang A, yours. Yours itu artinya milik, milikmu, milikmu atau milik kamu atau punya kamu. Ini punya kamu loh. This is yours. Terus lihat lagi yang B itu ada mine. Mine itu artinya milikku atau punya aku. Dan yang C adalah his. His itu artinya kan miliknya, punya dia. Nah, tapi kalau dalam bahasa Inggris dia itu
beda, ada dia perempuan dan dia laki-laki. Kalau dia perempuan berarti, kalau punya dia perempuan berarti hers. Kalau punya dia tapi dianya itu adalah laki-laki berarti his. Tapi nomor 8 jawabannya B ya, yang mine, milikku. Okay, now number 9. This is your book. The book is, artinya ini adalah bukumu. Buku ini adalah milik kamu, milikmu. Berarti jawabannya adalah yang A, yang yours. Okay, the last is number 10. Yang terakhir adalah nomor 10. The yellow ribbons are, yang artinya adalah pita kuning ini adalah milik. Nah, sebelum menjawab kita lihat dulu ya gambarnya. Di situ ada gambar anak kecil yang berjenis kelamin perempuan. Karena rambutnya panjang dan paras wajahnya itu wajah perempuan. Berarti kalau milik perempuan apa? Hers. Jadi the yellow ribbons are hers, yang artinya pita kuning itu adalah milik dia, dimana dia ini adalah seorang perempuan. Lalu kalau yang B, theirs. Theirs itu artinya milik mereka atau milik kalian. Bukan punya kita tapi punya mereka, punya kalian, punya banyak orang. Nah, kalau his, ingat ya yang Miss sudah bilang tadi bahwa kalau his ini adalah punya dia, tapi dia ini adalah seorang laki-laki. Oke, sudah selesai ya untuk pembahasan soal pada hari ini. Miss harap kalian ngerti, dan apabila belum paham atau masih ada yang kurang dipahami, bisa tanya langsung ke Miss ya di WhatsApp. Thank you.